Nah, ngobrolin soal MBG, diberitakan bahwa Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, telah mengajukan tambahan anggaran sekitar 28,63 triliun rupiah. Jadi anggaran tambahan ini untuk menutupi kekurangan dalam program MBG hingga akhir 2025 serta pengembangan SPPG. Dan hal ini diungkapkan oleh Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada Rabu hari ini ya, Tribuners 12 November. Selain itu, BGN juga sedang mengembangkan SPPG sekitar 8.000 titik di daerah terpencil. Dan pengembangan SPPG ini diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar 14,1 triliun. Nah, buntut pengajuan dana ini ternyata ada prosedur yang kurang tepat, Tribuners, sehingga menyebabkan Dadan ini mendapatkan teguran dari Komisi 9 DPRD. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa setiap lembaga harus lebih dulu untuk mendapatkan persetujuan Komisi 9 sebelum membawa usulan anggarannya ke Kementerian Keuangan. Nah, hal ini disampaikan Tribuners di rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang pada rapat ini jadinya diwarnai ya dengan teguran-teguran Tribuners yang diketahui pelaksanaannya pada hari ini. Nah juga Tribuners Wafiro dalam rapat itu menyontohkan kementerian lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan yang bahkan rela menggelar rapat dadakan ketika masa reses demi memenuhi mekanisme-mekanisme itu. Sementara dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari juga mengingatkan BGN agar tidak melanggar tata kelola keuangan negara. Nah, menanggapi teguran ini, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui kesalahan prosedur dan juga berjanji untuk segera memperbaikinya. Tentunya agar anggaran yang diajukan ini bisa segera dibahas ya. Dan ternyata anggaran program ini juga cukup fantastis ya, Tribuners. Tapi kalau ngomongin implementasi program MBG ini ya, yang cukup mengkhawatirkan adalah beragam kasus keracunan dan menimpa para siswa di berbagai daerah. Hingga 11 November 2025, Tribuners tercatat ada 411 kasus keracunan pangan nasional di Indonesia yang berasal dari berbagai faktor. Nah, ini keracunan pangan nasional dulu, Tribuners. Nah, baru dari jumlah ini, kata Dadan, ada 211 kasus atau sekitar 48% lah diantaranya yang diakibatkan program MBG ini. Info ini juga sama ya Tribuners disampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini. Dadan menjelaskan bahwa dari kasus keracunan yang terkait program MBG ini, lebih dari 600 penerima manfaat dirawat inap, sementara belasan ribu lainnya menjalani rawat jalan. Kemudian yang dirawat jalan di data ini kan ada 11.004. Kemudian di Kemenkes itu di data ada 12.755 sehingga totalnya ini kalau berbasis laporan Kemenkes ada sekitar 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi. Meski demikian, Dadan tetap bersyukur karena jumlah kejadian ini sebenarnya masih tergolong kecil dibandingkan dengan total produksi makanan dalam program MBG. Tapi kalau menurut kalian gimana sih Tribuners menyikapi soal program ini? Semoga anak-anak di lingkungan sekitar kita tetap aman ya dari kasus-kasus keracunan terutama buntut program MBG ini. Nah, Tribuners, Wapres Gibran kabarnya juga sempat menyinggung seputar program MBG ini juga loh. Diketahui Gibran menghadiri dari acara Tribuners terkait dengan rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting di Kementerian Kesehatan di Jakarta ya pada Rabu hari ini. Diketahui Gibran ini telah menghadiri kegiatan tersebut dan di sana ia menyebut bahwa program MBG adalah program baru yang memerlukan banyak penyempurnaan. Meski begitu, menurut Gibran, sejumlah SPPG sudah melakukan perbaikan. Ia menyebut pelaksanaan program MBG ini pun sudah berjalan cukup baik, jadi sudah belajar begitu ya dari pengalaman dan juga kejadian-kejadian yang sudah-sudah. Gibran mengungkap selalu mampir untuk meninjau terkait pelaksanaan program MBG setiap kali melakukan kunjungan kerja.
Menurutnya, program ini adalah program yang sangat penting. Jadi dalam kesempatan itu, ia juga menyorot program cek kesehatan gratis Tribuners dan meski program ini sudah diikuti oleh 50 juta penerima manfaat, namun dirinya mendorong agar terus dioptimalkan. Demikian update seputar informasi program MBG Tribuners. Semoga kasus-kasus keracunan bisa segera ditekan ya, agar tidak menimbulkan berbagai polemik yang cukup berkepanjangan. Ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan, tapi saya lihat beberapa SPPG ini sudah melakukan perbaikan. Jadi belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian kemarin, ini beberapa sudah, saya kira sudah cukup baik. Dan Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan, tapi saya lihat beberapa SPPG ini sudah melakukan perbaikan. Jadi belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian kemarin, ini beberapa sudah, saya kira sudah cukup baik. Dan Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolah-sekolah. Ini seperti apa? Ini kan perlu dijelaskan. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh teman-teman, Bapak jangan membuat kami bingung dengan narasi 171T. Saya sampai minta tim saya di TA ini bongkar seluruh bahan rapat, bongkar seluruh kesimpulan kita rapat dengan BGN yang mengatakan kita ada penambahan 100 triliun. Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab kita ke masyarakat. 100 triliun. Dan akhirnya saya sampai minta bukan hanya sekali Pak, 2 kali. Takutnya ada yang terselip. Tidak ada Bu. Oke, kalau si A contoh Mbak Pipit bilang tidak ada, saya minta Mbak Iva, coba Iva bisa jadi Iva Pipit keselip, Iva tak suruh nyari, Denny tak suruh nyari, semua saya suruh nyari. Karena satu-satu takutnya keselip. Ternyata tim kita tidak menemukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.